Bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita punya Nike Zoom Freak 3, sepatunya MVP dan bisa dibilang dibanding generasi-generasi sebelumnya, model terbaru ini tampak jauh lebih modern dan terlihat seperti sepatu masa depan. Saya juga menyukai karena ada setup bantalan baru di sini, Zoom AirPod berukuran besar di depan, kemudian kunciannya juga terasa jauh lebih baik. Namun sepatu ini bahan atasnya tidak terkesan premium karena masih dijual di bawah 2 juta rupiah. Lantas buat Anda yang tertarik, jangan lupa saksikan video review ini dulu sampai selesai. Nike merilis Freak 3 sejak 1 Juli 2021. Sepatu ini belum sempat digunakan dalam partai final kala Giannis mendapatkan cincin pertamanya. Yang menarik dari model terbaru, desainnya dibuat sangat modern. Sementara peningkatan pada bagian cushion dan beberapa elemen yang membuat sepatu ini jadi lebih aman, benar-benar peningkatan yang dibutuhkan. Berbicara detail sepatu ini, sebagai pemain yang menyayangi keluarga, kembali hadir beberapa nama Antetokounmpo family di bagian strap. Kemudian ada tulisan Nike dan Freak di masing-masing strap. Lalu di lidah terlihat ada gembok dan kunci di lidah satunya yang mengisyaratkan achievement unlock karena sudah mendapatkan semua gelar tertinggi di NBA. Kemudian ada bubuhan nomor 34 di bagian belakang sepatu. Lanjut membahas soal traksinya. Sekilas sangat mirip dengan desain Klay Thompson 3, namun polanya terlihat lebih rumit dengan labirin yang mencakup ke segala arah. Untuk penggunaan di lapangan indoor yang bersih, traksi begitu terasa lengket. Kami tidak pernah merasakan selip dari 2 kali penggunaan di lapangan indoor. Lantas dibawa ke lapangan outdoor, traksinya juga tidak kewalahan. Namun karena traksi belum XDR dan terasa begitu lunak, kami tidak merekomendasikan untuk penggunaan rutin di outdoor. Dengan pola traksi yang cukup berjarak, hasilnya traksi tidak mudah mengangkut kotoran. Dan ini sangat baik untuk para pemain yang biasa bermain di lapangan yang kotor. Kemudian berbicara transisi dari tumit ke kaki depan, berkat hadirnya pemisah pada bagian telapak, lalu bagian tumit dibuat membulat, hasilnya transisi sepatu ini begitu sempurna. Apalagi sepatu juga cenderung fleksibel. Hal ini akan memudahkan Anda para pemain yang mengutamakan kecepatan. Nilai 8,5 untuk traksinya. Berbicara peningkatan yang paling signifikan, kami merasakan bagian bantalan adalah sektor yang paling dibenahi. Untuk Freak 3 ini, kami menyukai hadirnya Air Zoom Pod pada bagian depan, seperti yang pernah kami temukan pada LeBron 17. Namun enaknya di sini, Zoom Pod begitu lunak dan sangat terasa memantul sejak penggunaan pertama kali. Karena secara keseluruhan, teknologi ini dibuat khusus untuk memudahkan gerakan Giannis yang terbiasa melakukan Eurostep dan mencari langkah dengan sangat eksplosif kering, maka selain nyaman, hadirnya penerapan bantal di sini juga menghadirkan impact protection yang sangat bagus. Apalagi busa di bagian belakang juga terasa sangat lembut, benar-benar tidak membutuhkan waktu break in dan dapat meredam kaki dengan sangat baik, apalagi kala Anda mendarat dengan sangat kencang. Lalu berbicara bobot sepatu, jika kami lihat berat sepatu ini juga masih tergolong ringan, sehingga akan nyaman digunakan segala postur tubuh, termasuk guard yang berbadan mungil. Nilai 9 untuk bantalan.
sejatinya sepatu ini adalah sepatu yang ramping seperti seri pertama dan seri kedua. Namun karena hadirnya Zoom AirPod di bagian samping yang cukup melebar, kemudian bahan atasnya juga tipis, sehingga memungkinkan untuk Anda yang kakinya lebar bisa memilih true to size. Sementara yang kakinya ramping, saya sarankan juga memilih true to size karena jika Anda memilih downsize, takutnya akan mengalami kesempitan ataupun kesakitan di awal penggunaan. Jika Anda sudah yakin ingin membeli sepatu ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi dan jangan lupa masukkan kode promo Headshoes untuk free ongkir. Soaking underneath the sheets, burning like a flame within, blisters all over my skin. Nah, sekarang mengomentari bahan atasnya. Sebagai sepatu pemain paling berprestasi tahun ini, Freak 3 masih tampil dengan bahan yang sangat standar. Hal ini seakan memposisikan sepatu Giannis tetap berada di bawah Kyrie Irving. Jika melihat penerapan bahan dari bagian depan, Anda akan menemukan bahan mesh dan fuse yang cukup tipis. Hal ini dapat dilihat, kaki bagian depan mudah sekali bergerak, lalu sedikit beranjak ke tengah. Anda akan menemukan strap dari bahan plastik yang cukup kaku. Mungkin sebagian orang akan menyukai kehadiran strap ini, namun tidak begitu pada kami, karena minimnya fungsi dan terasa kaku. Lantas di bagian belakang, Anda akan menemukan tekstil untuk colorway ini. Sedangkan beberapa colorway lain menggunakan kulit sintetis. Sementara di bagian lidah, kami benar-benar menyukai ketebalan di ujung lidah. Terasa memeluk pergelangan dengan sangat baik. Apalagi padding sepatu ini juga terletak pada bagian atas, sehingga membuat pergelangan ankle terasa begitu nyaman. Kemudian soal talinya, memang tergolong standar, namun Anda bisa mengikatnya hanya satu kali, karena tali tidak mudah terlepas. Secara tampilan dan kualitas bahan, kami menyebutkan bahwa harga 1,8 juta tergolong kemahalan. Namun berbicara performanya, bahan ini sudah bertugas dengan sangat baik. Apalagi karena bahan yang tipis ini, kaki Anda tidak mudah kegerahan dan tetap nyaman digunakan dalam tempo yang cepat serta di kondisi panas sekalipun. Nilai 7,5 untuk bahan atas. Can't stop the spinning wheels, never seems to be enough for me. We're forever, you and I together. Yang terakhir, kita berbicara lockdown. Setelah mencobanya 3 kali di indoor dan di outdoor, kami merasakan sepatu ini memiliki karakter yang lebih lebar ketimbang model pertama dan kedua. Penambahan zoom pot di bagian depan praktis membuat desain sepatu sedikit melebar. Hal ini baik karena akan lebih ramah untuk para pemilik kaki lebar. Untuk kuncian di bagian depan, hadirnya fuse material sedikit memagari bahan dari kelewat lentur. Meski terasa tidak maksimal, namun karena bahu-membahu dengan kuncian di area tengah, hasilnya kaki tetap saja aman. Kemudian berbicara strap yang melintang, sejujurnya kami tidak mengetahui fungsinya secara maksimal karena strap sangat pendek dan jika kami rekatkan masih tersisa banyak velcro yang tidak tertutup. Hal ini akan merusak penampilan sepatu, apalagi jika digunakan para pemilik kaki lebar. Sejatinya, sejak Anda masukkan kaki ke dalam sepatu, kaki Anda akan terasa terbungkus dengan kuat pada bagian tengah. Hal ini seakan tidak membutuhkan strap lagi untuk menghadirkan lockdown yang lebih baik. Kuncian tali juga dapat dimaksimalkan. Ketika mengikat kencang, maka kaki akan didesak ke bawah dan dapat merasakan core feel yang jadi lebih baik. Sementara di bagian kolar, terdapat padding-padding yang begitu tebal. Meski hadir tanpa ruang khusus untuk tumit, namun kehadiran padding yang diposisikan agak ke atas praktis membuat pergelangan sangat aman. Kami tidak menemukan gejala slip di tumit dan pergelangan bergeser kala bermanuver. Kemudian, sepatu ini juga menawarkan midsole yang dibuat overlap. Di bawah logo Nike, terlihat midsole dibuat bergelombang, guna menahan kaki tetap aman pada posisinya. Kemudian terdapat garis yang menyambung dari air zoom pot depan, juga menambah kekakuan sepatu pada bagian tengah. Sementara di bagian tumit, selain hadirnya plat TPU yang tertanam di dalam, pada bagian luar, Anda juga akan menemukan midsole dengan garis ke atas, penerapan seperti yang kita temui di PG1. Secara keseluruhan, kuncian Freak 3 jauh lebih baik dari Freak 1 atau Freak 2. Hal ini akan membuat sepatu nyaman untuk segala gaya bermain Anda. Nilai 8,5 untuk kuncian.
Oke bowler, jadi kesimpulannya Zoom Freak 3 ini memiliki improvement yang sangat berarti. Apalagi buat Anda yang suka Euro Step, zoom di bagian depan sini benar-benar memanjakan Anda ketika Anda ingin langsung melakukan layup. Kemudian kunciannya jadi lebih baik, meskipun strap di depan ini terasa tidak berguna sama sekali karena terasa pendek sekali dan tampilannya jadi kurang maksimal, apalagi digunakan buat Anda yang kakinya lebar. Kemudian saya suka lagi cushion di bagian belakangnya ini juga empuk, jadi buat Anda yang kakinya sudah tidak sehat, menggunakan sepatu ini akan tetap nyaman. Kemudian traksinya juga di lapangan bersih nyaman sekali, namun saya sudah menggunakannya di lapangan outdoor dengan traksi yang lembek seperti ini, dan ini belum XDR. Saya tidak jamin sepatu ini bisa digunakan di lapangan outdoor dengan waktu yang cukup lama. Oke, secara keseluruhan berkat improvement yang dilakukan, saya memberikan sepatu ini nilainya adalah 8,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id. Sementara yang mau beli sepatu yang nggak rilis di Indonesia, mau lihat-lihat sepatu yang kami jual di bawah harga retail, langsung ke Instagram kami lainnya di headshoes.store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa ya di video kami selanjutnya. Ciao.